Ya, kita masih bicara polemik presidensial threshold di Kompas Malam. Ini kalau Anda diambil gambar di sekarang layar saya, di belakang saya ada gambar PDIP, Mas Arief protes. Kenapa di belakang Mas Arief dan Bang Supratman kok hanya Gerindra? Kalau boleh nanti dipindahin ya Mas Arief. Ini saya ke Mbak Titi tadi. Mbak Titi, keduanya sudah kita berikan kesempatan untuk memberikan perspektifnya. Nah, kalau menurut Anda bagaimana seharusnya kita menerjemahkan legal reasoning dari putusan Mahkamah Konstitusi ketika itu untuk kemudian intinya kan untuk menghindari berjaining politik, transaksi politik untuk kemudian kita lakukan secara bersamaan pileg dan pilpres. Kalau kita lihat perdebatan hari ini kan seperti kita flashback lagi pada persiapan pemilu 2014. Waktu itu Mas Arief ketua Pansus untuk RUU Pemilu Legislatif yang menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. Saya kira salah satu undang-undang pemilu, produk undang-undang pemilu yang baik ya bagi proses demokrasi kita. Tapi yang harus kita ingat juga 2014 karena deadlock politik ini akhirnya kita tidak jadi mengganti undang-undang pemilu presiden. Kita tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 untuk pemilu 2014. Dan mentoknya juga sama karena bahasan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Dulu memungkinkan kita kembali memakai undang-undang lama, tapi sekarang konstruksi yang dibangun di dalam Undang-Undang 42 2008 itu tidak lagi dalam konstruksi karakteristik pemilu serentak. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan itu dikeluarkan tahun 2014 bulan Januari ya. Betul, 23 Mengapa Januari tidak 2014, dilakukan pemilu serentak itu tahun 2014? Karena Mahkamah Konstitusi menyadari pembuat undang-undang itu perlu menyiapkan infrastruktur hukum, konstruksi hukum yang baik sehingga kita bisa beradaptasi dengan sebuah event politik baru yang namanya pemilu serentak. Mestinya itu cukup ya menyelesaikan berbagai permasalahan yang harus kita selesaikan, merespon pemilu serentak. Tapi ujung-ujungnya perdebatan kita ditarik lagi seperti 5 tahun lalu. 5 isu krusial, presidensial threshold, parliamentary threshold, besaran dapil dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa kita memang selalu terlambat mengkonsolidasi demokrasi kita terutama berkaitan dengan infrastruktur hukum kita untuk pemilu. Kalau ini dibicarakan sejak lama, tidak mungkin tarik ulurnya akan seketat ini. Tapi kan tidak mungkin juga berujung seperti 2014 kembali ke undang-undang lama, itu yang pertama. Dan yang sangat disayangkan adalah ini seolah-olah energi kita habis hanya untuk soal ini gitu. Padahal problem pemilu kita tuh banyak. Misalnya, akuntabilitas politik, memperkuat hak warga negara, diskursus keluarganya nggak sampai gitu. Yang sampai itu malah ditarik ke dikotomi politik, menghadang si ini, memperkuat si ini gitu. Ketimbang kemudian ini dibenturkan sebagai sebuah debat konstitusi. Mudah-mudahan ini tidak dimaknai sebagai dikotomi politik dua kelompok besar lagi. Tapi betul-betul bagaimana kita menerjemahkan konstitusi ya. Nah, kembali ke soal parliamentary threshold. Kalau kami di masyarakat sipil kan tidak terafiliasi pada kepentingan politik tertentu. Melihat pasal 6A ayat 2 soal siapa yang bisa mengusulkan calon presiden. Partai politik atau gabungan partai politik? Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Tidak bisa dilepaskan dari ayat ketiganya. Bahwa untuk menjadi calon terpilih harus menguasai 50% plus 1. Kalau tidak maka akan ada putaran kedua. Pembuat undang-undang dasar kita itu sudah memikirkan keberagaman politik gitu. Bahwa pasal 6A ayat 2 dihubungkan dengan 6A ayat 3 membuka kesempatan bahwa calon yang banyak tidak diperoleh 50% plus 1 maka ada putaran kedua. Persoalannya adalah kalau kita berlakukan threshold berapapun angkanya mau 1% sekalipun ada diskriminasi yang terjadi ketika kita menerapkan kata-kata pasangan calon presiden atau wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dia memberikan posisi hukum sebagai subjek hukum partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon. Nah, ketika sandaran ambang batas ini diambil pada pemilu, bukan the existing power, bukan partai politik peserta pemilu yang sekarang, tapi perolehan kursi pada pemilu masa lampau, maka ada diskriminasi pada partai politik peserta pemilu yang tidak punya kursi pada masa lampau. Jadi disitulah kemudian prasyarat mengusung calon boleh diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum tidak bisa dipenuhi oleh perolehan kursi yang merujuk pada partai politik peserta pemilu 2014. Karena ada subjek hukum yang berbeda antara pemilu 2014 kalau kita pakai rujukan 2019 dengan peserta pemilu 2019. Ada hak hukum yang tidak bisa diwadahi.
Berapapun angka thresholdnya. Jadi kalau soal bicara ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold, bukan di 10%, bukan di 20%, tapi soal eksistensinya sendiri itu sudah kita anggap bertentangan dengan konstruksi pasal 6A ayat 2 dan ayat 3. Bang Supratman tadi mengkonfirmasi bahwa Gerindra bukan 10%, tapi 0% ya Bang Supratman ya? Bukan soal 0%. Threshold itu tidak relevan untuk kita bicarakan sebenarnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Kenapa? Yang perlu kita tahu bahwa pembentukan sebuah lembaga yang namanya partai politik itu kan kita tahu hulunya kemana. Kan dalam rangka untuk bagaimana bisa merebut kekuasaan dan bisa bekerja dalam rangka memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat kita secara menyeluruh. Kalau kemudian itu dibatasi dan tidak boleh diturut serta dalam proses politik, utamanya pemilu presiden, kan mengingkari tujuan pendirian partai politik. Yang mengingkari siapa? Ya pembuat undang-undang. Nah oleh karena itu menurut saya ada satu problem lagi yang menurut saya itu jadi masalah besar dan ini nggak pernah dipikirkan. Apa itu? Ambang batas yang kita mau gunakan yang mana? Apakah hasil pemilu tahun 2014 Atau sebelumnya? atau tahun atau saat ini? 2009? Ini kan nggak jelas nih. Kalau kita katakan 2014 kan sudah pernah dipakai. Kenapa nggak gunakan tahun 2009? Kan jadi perdebatannya semakin, oleh karena itu menurut saya dengan begitu banyak problematika hukumnya, menurut kami semua bahwa seharusnya ambang batas presiden itu, presiden threshold itu menjadi sangat tidak relevan untuk kita perbincangkan. Ini persoalan bagaimana kami mengakomodir kepentingan seluruh partai politik yang ada. Bukan hanya untuk kepentingan Gerindra. Jadi siapapun atau partai apapun bisa mengajukan presiden. Kami tidak pernah berpikir bahwa kan kalau kami mau berpikir hanya untuk kepentingan Gerindra, ya udahlah head to head aja nggak ada masalah. Tapi Pak Prabowo nggak pernah berpikir seperti itu. Pak Prabowo yakin 20% Pak Prabowo ya? selalu menyatakan nggak boleh mengambil hak orang. Nah, Mas Arief nih, Mas Arief. Itu yang menjadi tekanan kita gitu. Mas Arief seharusnya presidensial threshold nggak relevan nih dibahasnya dalam masukan materi muatan revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi begini, sejauh saya mempelajari sebuah sistem pemilu, di dunia itu tidak ada yang ngajak. Keajekan sistem yang diterapkan itu setelah diuji, dieksperimentasikan ya sebagai bagian dari pengalaman hidup sebuah bangsa dalam satu kurun waktu yang cukup lama. Karena itu normal saja kalau sistem pemilu selalu dicarikan kecocokan atas natur bangsanya, dinamika yang berkembang di sana. Nah, bisa saja untuk sebagian adalah mengambil teori, konsep dari apa yang sudah pernah dipraktekkan, tapi sebagian bisa diatur sendiri. Itulah namanya kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa. Dan kita ini adalah nation state, ya, bukan bagian dari khilafah, kan begitu. Nah, relevansi presidensial threshold untuk saat ini. Saya mau bicara begini, kalau kita bicara konstitusi, bicara kebebasan, bicara hak, itu juga diatur di konstitusi. Tidak bisa sembrono dan sembarangan. Semua itu tadi disebutkan dalam pasal 28 konstitusi kita. Tapi masih ada yang J. Semuanya diatur dengan undang-undang. Nah, inilah yang kita nilai bahwa ini berkesesuaian atau kompatibel dengan putusan MK. Ya, putusan MK menyatakan itu adalah open legal policy. Nah, bagaimana pembentuk undang-undang memikirkan yang kita cari kecocokan. Jadi kita juga tidak menganut bebas-bebas-bebasnya. Bahkan sebenarnya sejak awal kalau mau bicara standing politik, fraksi PDI Perjuangan yang mengendorse tentang bagaimana pentingnya penyederhanaan sistem kepartean. Dan itu adalah juga pernah disampaikan menjadi satu kebijakan politik sejak zaman Bung Karno. Menyederhanakan partai menurut Anda bisa lewat presidensial threshold. Kenapa tidak tadi melalui saya parliamentary? Saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari apa yang disebut dengan sistem kepemiluan. Kita tidak bisa melihat satu hal misalnya menyangkut presiden, oh ini terpisah dari sistem kepartean, kepemiluan yang terkait dengan legislatif, tidak bisa. Itulah sebabnya maka kita memilihnya dengan cara adalah memilih paket. Karena mulai ambang batas sampai dengan kemudian metode konvensi suara adalah bagian yang tidak terpisahkan. Nah, inilah tujuan pokok bernegara yang kita maksudkan sejak awal kita berposisi di dalam membahas rancangan undang-undang ini, kita menyatakan bahwa semua hal yang disebut sebagai isu strategis itu adalah rangkaian dari isu yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk menuju apa? Tujuan pokok bernegara yang paling penting adalah satu, membangun sistem presidensialisme yang kuat. Dua, penyederhanaan sistem kepartean. Tetapi begitu kami sampaikan, ternyata responnya kan berbeda. Nah, kemudian sekarang baru bicara soal penyederhanaan
partai politik ini juga masalah. Nah, yang kedua soal diskriminasi. Di dalam rancangan undang-undang ini, ya, sebagian fraksi sudah kita ingatkan bahwa kalau kita tidak diverifikasi, artinya kita bertentangan dengan putusan MK yang lalu. Putusan MK tidak mengenal. Semuanya harus diverifikasi agar apakah partai politik nanti meskipun sudah punya kursi di DPR bisa ikut pemilu atau tidak. Tetapi ada keputusan yang diskriminatif juga. Nah begitu loh. Nah karena itu sebenarnya bagaimana cara kita menafsir konstitusi itulah yang saya kira ini menjadi perdebatan intelektual yang paling menarik. Karena selain rujukannya adalah teori-teori politik dan ketatanegaraan, kita juga punya asbabun nusulnya berupa apa? Risalah perdebatan, amandemen konstitusi, bahkan kalau kita tarik mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ributnya Dewan Konstituante hasil pemilu 55 sampai sekarang. Begitu loh. Nah disinilah sebenarnya studi historicalnya menjadi penting. Ya, kemudian sosiologisnya menjadi penting dan filosofi yang mendasari dari sistem ketatanegaraan kita apa. Lebih daripada itu, manfaat apa yang mau dicapai bagi bangsa dan negara? Manfaat apa yang mau dicapai bagi bangsa dan negara dengan kemudian ada presidensial threshold? Kita jeda dulu.